Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabi Al-Qadafi dengan NIM D1A02078. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Nah, di dalam asas-asas umum pemerintah yang baik ini terdapat fungsi. Nah, fungsinya adalah sebagai pegangan bagi penjabat administrasi negara dalam menjalankan fungsi yang merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, yang artinya berwujud penetapan atau basking, dan sebagai dasar perjuangan gugatan bagi pihak penggugat. Nah, dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini terdapat kedudukan dalam sistem hukum. Nah, menurut Philipus M. Hudson, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini harus dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Nah, dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dimaksud meliputi asas 1. Asas kepastian hukum. Nah, dalam asas kepastian hukum ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. 2. Asas kemanfaatan. Nah, dimaksud dengan asas kemanfaatan ini adalah diperhatikan secara seimbang. Nah, terdapat 1. Kepentingan individu satu dengan kepentingan individu yang lain. Terus yang kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. Nah, yang ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Dan yang keempat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Dan yang kelima, kepentingan pemerintahan dengan warga masyarakat. Dan yang keenam, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Dan yang ketujuh, kepentingan manusia dan ekosistemnya. Dan yang kedelapan, kepentingan pria dan wanita. Itulah asas-asas kemanfaatan. Dan yang ketiga adalah asas ketidakberpihakan. Nah, dalam asas ketidakberpihakan ini adalah asas yang mewajibkan badan hukum atau penjabat hukum pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Nah, keempat, ada asas kecermatan. Nah, pada asas kecermatan ini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Nah, itu adalah asas kecermatan. Nah, ada lagi yang namanya asas ketidakmenyalahgunaan. Nah, pada asas tidak menyalahgunakan ini adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau penjabat pemerintah tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Nah, yang keenam adalah asas keterbukaan. Nah, pada asas keterbukaan ini adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang ketujuh adalah asas kepentingan umum. Dalam asas kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Nah, yang kedelapan terdapat asas pelayanan yang baik yang dimaksudkan. Ini adalah asas yang terakhir. Nah, asas pelayanan yang baik ini adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya dari materi yang saya jabarkan tersebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.